Malam itu tuh pas lagi ngopi sampai tengah malam sama sebut saja si Tole, obrolan mulai ngalor ngidul nyampai ke kerjaan malam tuh. Nah terus si Tole nih bercerita tentang kejadian yang dia alaminya pas kerja shift malam di hotel gitu loh. Pas aku dengar ceritanya tuh, sumpah ya, bukan cuma merinding doang, tapi kepala tuh rasanya berat gitu. Soalnya nih, yang dia ceritakan tuh bukan soal tamu res atau capek gitu, tapi soal sesuatu yang ikut kerja bareng dia setiap malam. Dan anehnya nih ya, Tole tuh baru sadar dia nggak pernah kerja sendirian pas semuanya udah kejadian. Nah, Tole ini tuh orangnya biasa aja gitu loh, bukan yang sok berani, tapi juga bukan yang penakut lebay. Kerjanya di hotel itu shift malam, tugasnya tuh ngurusi area depan sama ngecek lantai-lantai pas tengah malam gitu. Hotel tempat dia kerja tuh bukan hotel kecil murahan, tapi juga bukan hotel yang mewah rame terus. Bangunannya itu tinggi, lorongnya itu ada panjang, lampunya kuning redup tuh. Dan kalau malam tuh suasananya itu berbeda gitu. Pas awal kerja shift malam, Tole tuh ngerasa biasa aja. Ya capek dikit, ngantuk dikit itu wajar lah. Sampai akhirnya nih, malam keempat dia jaga sendirian, baru mulai kejadian aneh. Pas itu tuh jam udah lewat tengah malam nih. Tole lagi duduk di meja depan, ngeliatin monitor CCTV gitu loh. Nah di situ lorong lantai atas kelihatan sepi semua tuh, nggak ada tamu keluar masuk. Terus nih, di salah satu layar CCTV kan, kelihatan ada bayangan lewat pelan gitu. Bukan tamu, soalnya jalannya tuh aneh, lambat, kayak diseret gitu. Tole mikirnya, paling tamu ngantuk. Nah, pas dicek lagi nih, bayangannya itu udah nggak ada gitu. Nah, tapi anehnya nih, beberapa menit kemudian, telepon meja depan itu bunyi. Pas diangkat sama Tole, kok nggak ada suara apa-apa, cuma kayak nafas pelan gitu loh. Nah, Tole ini langsung menutupnya. Jantungnya udah nggak enak nih. Dan sejak malam itu tuh, kejadian-kejadian kecil mulai sering muncul. Kayak langkah kaki di lorong kosong, padahal CCTV-nya itu nihil. Lift kebuka sendirian di lantai tertentu, dan lampu lorong mati nyala sendiri. Tole tuh tiap kali patroli, rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang gitu loh. Nah pas nengok, itu kosong. Pas jalan lagi, suara gesekan kaki tuh muncul lagi. Nah, yang paling bikin dia kepikiran tuh buku tamu. Setiap pagi pas dicek, ada suatu tanda tangan tambahan gitu. Tulisan tangannya itu berbeda, namanya juga gak jelas, tapi kolom jam tuh selalu ada isinya. Dan juga jamnya itu gak pernah sama. Kadang ya jam 1:30, kadang ya jam 3 lebih, juga kadang jam 4. Pokoknya bukan jam yang sama gitu loh. Nah, pas suatu malam nih, Tole itu dapat tugas ngecek lantai paling atas sendirian. Lift tiba-tiba berhenti lama, terus lampunya itu kedap-kedip. Nah, pas pintu lift itu kebuka, hawa dingin tuh langsung nyamber gitu. Lorongnya itu sepi, karpetnya itu agak lembab. Nah pas dia jalan pelan kan, ada suara langkah kaki itu muncul dari belakang tuh. Kali ini jelas gitu loh, bukan perasaan. Nah, Tole berhenti, langkah kaki di belakang ikut berhenti tuh. Pas dia mutar badan, gak ada siapa-siapa. Nah pas dia lanjut jalan lagi, suara itu sekarang ada di depan gitu loh, kayak ada yang nungguin.
Terus nih, pas salah satu pintu kamar kebuka sedikit, itu dalamnya tuh gelap, baunya apek, campur dingin gitu loh. Dari celah pintu itu tuh terdengar suara pelan gitu loh. Bukan memanggil, tapi kayak ngerintih. Tole itu pengen lari, tapi kakinya itu terasa berat, kayak ada yang megangin gitu. Pas dia nengok ke karpet nih, tiba-tiba jejak kaki basah itu muncul satu-satu menuju ke arah dia. Dan di ujung lorong itu, dia melihat berdiri sosok hitam, tinggi, mukanya nggak kelihatan jelas gitu. Tangannya itu juga panjang, jarinya ngerayap ke lantai. Dan sosok itu cuma bilang satu kalimat pelan, "Aku juga kerja di sini." Nah, pas itu tuh semua lampu lorong tiba-tiba mati gitu. Dan gelap total lah di ruangan itu. Tole itu ngerasa kayak ada napas di lehernya gitu. Dingin, dekat. Pas lampu menyala lagi, Tole udah ada di depan lift. Nah, keesokan paginya ya, si Tole ini iseng melihat CCTV rekaman semalam. Dan di CCTV itu ternyata kelihatan jelas Tole itu nggak pernah masuk lift sendirian. Di belakangnya itu loh, ada bayangan hitam yang ikut masuk gitu. Dan sejak malam itu tuh, buku tamu selalu nambah 2 tanda tangan setiap pagi. Karena kejadian itu dan nampak di CCTV, akhirnya si Tole ini karena mungkin gak nyaman ya. Katanya itu pas terakhir kali dia nengok ke belakang sebelum keluar hotel, dia lihat sosok itu tuh berdiri di lorong, pakai seragam yang sama. Dan katanya nih, sampai sekarang pun shift malam di hotel itu gak pernah benar-benar kosong gitu loh. Jadi kalau kalian suatu hari kerja malam, terus ngerasa gak sendirian nih, bisa jadi ya, emang ada yang lagi kerja bareng kalian tuh. Nah, cerita Tole segitu aja dulu lah. Kopi kalian masih sisa kan? Soalnya kalau malam makin sepi, kadang yang dengar cerita tuh bukan cuma kita gitu.